Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Swastiastu. salam guru penggerak. Salam guru Salam guru penggerak. penggerak. Perkenalkan, saya Ketut Suartike, berasal dari SMP Negeri 6 Amlapura, Karangasem, Bali. Perkenalkan, nama saya Niputu Wiliana Tasari. Saya dari SLB Negeri 1 Karangasem, Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Gede Panca Gotama. Saya dari SMP Negeri 2 Amlapura, Bali. Baik, kali ini kami bertiga, saya sebagai supervisor, kemudian sebagai coach dan satu lagi sebagai coachee. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam Pak Gede Pance. Selamat malam, Pak. Baik, saya senang sekali bertemu dengan Pak Gede ya. Jadi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan mengenai coaching Pak Pance. Nah, baik Pak. Baik, jadi saya ingin memberikan dukungan ya. Saya ingin memberikan dukungan. Nah, bagaimana saya dapat membantu Pak Pance? Baik Pak, terima kasih atas dukungan yang diberikan pada saya untuk nanti melakukan kegiatan praktik coaching. Jadi dukungan yang saya harapkan dari Bapak, semoga nanti dalam kegiatan ini saya bisa menerapkan kegiatan praktik coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta yang memang sudah kita pelajari selama kegiatan pembelajaran. Baik Pak Pance, saya akan mendukung ya. Saya akan mendukung jadi Pak Gede Pance ya dalam hal ini. Nah, bagian mana yang ingin Pak Pance fokuskan ya? Jadi pada observasi hari ini. Baik Pak, jadi untuk kegiatan hari ini dalam praktek coaching saya ingin sekali memfokuskan kompetensi inti pada coaching Pak. Ya, di mana ada di sana kehadiran penuh atau present, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak yang saya akan fokuskan pada hari ini. Berarti ada 3 Pak Pance ya? Ya. Ada 3. Nah, jadi saya sudah catat Pak Pance ya, saya sudah catat. Nah, bagaimana menurut Pak Pance? Sejauh mana tingkat kemampuan Pak Pance dalam hal ini? Baik Pak, jadi saya merasa kalau kemampuan saya untuk hari ini saya rasa sudah cukup baik untuk bisa nanti menerapkan kompetensi inti pada coaching. Dari ketiga hal tersebut, semoga saja nanti saya bisa dengan penuh perhatian, dengan penuh mendengarkan secara aktif, dan tentunya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Baik Pak Gede ya, jadi pada Pance saya paham. Lalu apa harapan Pak Pance dari observasi kita nanti? Baik, terima kasih Pak. Jadi harapannya nanti, saya harapkan nanti Bapak selaku nanti supervisor bisa mengobservasi saya dalam langkah-langkah alur tirta. Semoga saja nanti kompetensi inti yang saya sampaikan bisa terpenuhi
pada praktek coaching yang saya lakukan nanti. Baik, jadi terima kasih Pak Pance ya. Jadi kita ya dari tadi sudah melakukan ya. Jadi melakukan praobservasi ya, praobservasi. Nah, sekarang Pak Pance silakan untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan coaching dengan teman Bapak yang Bapak sudah tentukan. Begitu Bapak. Silakan ya. Baik, Pak. Silakan. Saya akan catat Bapak ya. Baik Bu Willy, selamat malam. Mic-nya mungkin Bu. Ya, mohon maaf, selamat malam Pak Pance. Selamat malam Ibu. Bagaimana? Masih dalam keadaan kuat Bu? Masih Pak, tapi Masih saya ya. sekarang ada masalah nih Pak. Wih, ya berarti kebetulan saya sekarang ngobrol dengan Ibu ya. Semoga saja nanti di pertemuan kita ini, di percakapan kita ini, kita bisa menemukan solusi dari masalah Ibu. Ya benar Bapak, saya sedang ada masalah, saya ingin berbagi kepada Bapak. Semoga nanti setelah saya dapat berbagi apa yang saya alami, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik Bu. Jadi saya mulai dulu dari tujuan percakapan ini Ibu. Jadi apa tujuan percakapan yang kita akan lakukan pada hari ini? Ada sesuatukah yang Ibu ingin harapkan? Mungkin bisa diceritakan Ibu? Ya tentu Bapak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu di kelas saya ada 5 orang siswa, kemudian siswa tersebut memiliki hambatan baik dari fisik maupun gaya belajarnya yang sangat beraneka ragam. Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Pak. Namun masih 1 orang siswa itu yang belum merasa nyaman, kemudian belum mau terbuka dalam kegiatan pembelajaran dan ingin mendapatkan perhatian saya secara penuh. Sedangkan di sisi lain ada juga siswa lain yang juga perlu saya berikan perhatian dalam proses pembelajaran. Mungkin demikian, Pak. Oh, baik Bu. Jadi ada kegiatan pembelajaran diferensiasi Bu ya, yang Ibu sudah lakukan. Menurut Ibu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa spesifik hambatan yang Ibu temukan? Ya, hambatan yang saya temukan adalah 1 orang siswa ini, dia tidak bisa mandiri dalam proses pembelajaran. Harus didampingi secara penuh, saya harus duduk di sebelahnya, menuntunnya, sedangkan secara nyatanya kalau misalnya pembelajaran dengan guru lain, anak ini ada usaha untuk melakukan tugas yang diberikan. Seperti itu, Bapak. Ya, sudah ada usaha berarti Bu ya. Jadi Ya. bagaimana langkah efektif yang bisa Ibu lakukan dalam hambatan ini? Langkah efektif, saya masih memikirkan itu sih sebenarnya, Pak. Tapi terbesit dalam benak saya, mungkin saya harus melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut atau berbicara dengan orang tuanya, Bapak. Dari langkah-langkah efektif itu kira-kira pilihan yang paling efektif yang mana Bu? Dari salah satu yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin yang paling efektif yaitu kontak langsung dengan anak tersebut ya. Mungkin saya harus melakukan pendekatan personal dengan berbicara kepada anak tersebut secara langsung, menanyakan apa yang membuat dia tidak nyaman, apa yang membuat dia ingin didampingi terus oleh gurunya, khususnya saya sebagai wali kelasnya. Mungkin demikian Pak Panca. Iya. Baik, jadi identifikasi sudah saya temukan. Nah, sekarang rencana Ibu
yang paling efektif dari apa yang sudah disampaikan itu, pengembangannya sejauh mana nantinya? Ya, pengembangannya seperti ini, Pak. Saya rencananya akan pertama melakukan pendekatan personal dulu kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil orang tua untuk datang ke sekolah dan saya akan berdiskusi secara langsung dengan orang tua tersebut dan kita akan melakukan kolaborasi lah dalam membimbing anak tersebut agar bisa melatih kemandiriannya. Jadi ada kayak kekuatan dari dalam, ada motivasi intrinsiknya dari anak tersebut untuk ingin mandiri, seperti itu, Bapak. Ya. Ya, jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan? Tentu saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat, Bapak, karena anak ini sudah di kelas 10 SMA LB. Tentu untuk melatih kemandirian dari anak tersebut adalah hal yang urgen, Pak, harus saya segera lakukan. Mungkin ketika sudah mulai kegiatan pembelajaran efektif, saya akan segera melakukan rencana ini, Bapak. Nah, selain dari Ibu Wilya sendiri, kira-kira adakah dukungan ataukah siapa yang akan membantu nantinya? Permasalahan ini mungkin saya tidak bisa selesaikan sendiri, Bapak. Tentu harus ada dukungan dari kepala sekolah karena beliau adalah pemegang yang juga bertanggung jawab di sekolah saya. Kalau misalnya saya memanggil orang tua, tentu harus ada pemberitahuan kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya ingin meminta pertimbangan, melakukan diskusi mungkin dengan rekan-rekan sejawat saya yang memang khusus pendidikannya adalah guru luar biasa. Kemudian saya juga tentu meminta kolaborasi dengan orang tua, yang di sisi lain orang tua adalah orang yang paling dekat dan waktunya lebih banyak dengan orang tua anak tersebut tentunya di rumah. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Tanggung jawab yang Ibu lakukan agar nantinya komitmen itu terus dan segera dilakukan, bagaimana langkah Ibu? Tanggung jawab tentu di sini saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh ya, Bapak. Jadi, kegiatan ini harus saya lakukan dengan serius, karena tujuan dari rencana ini saya inginkan anak tersebut mandiri, apalagi sudah di usia remaja dan menuju ke arah yang mereka sudah siap ke depannya untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, saya harus benar-benar melakukan, interaksi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua, agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak. Ya, baik, luar biasa Ibu. Jadi sudah sampai di ujung percakapan kita hari ini. Jadi ada hal yang sudah sekiranya Ibu dapat dari percakapan ini, bisa disimpulkan Ibu? Baik, mungkin seperti ini kesimpulan saya, Bapak. Jadi di awal saya memiliki masalah, kemudian setelah saya berbagi permasalahan tersebut dengan Bapak, saya mulai membuat sebuah rencana, saya menemukan ide-ide yang kiranya bisa memecahkan dari permasalahan saya, Bapak. Kemudian setelah itu Bapak mengarahkan saya, siapa yang bisa membantu saya untuk menyukseskan, proses yang akan saya lakukan, kemudian apa hal-hal yang perlu saya persiapkan. Luar biasa sekali percakapan ini, Bapak. Jadinya saya menemukan apa yang harus saya lakukan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik Bu, ya saya kira sudah benar-benar sudah siap dan nantinya saya inginkan percakapan ini tidak selesai di hari ini saja Bu ya. Saya tunggu tindak lanjut yang sudah dilakukan, mungkin nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan setelah Ibu melaksanakannya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak Pance sudah mau mendengarkan saya dengan permasalahan saya dan hingga akhirnya saya menemukan solusinya. Saya akan menceritakan kembali Pak Pance hasil dari proses kegiatan ini. Semoga kedepannya sesuai dengan harapan
apa yang saya rencanakan seperti itu Pak Pance. Ya, baik Bu. Sekian ya untuk pertemuan hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Gede Pance. Selamat malam Pak. Ya, kita bertemu kembali ya. Jadi terima kasih. Jadi Pak Gede Pance sudah meluangkan waktunya ya. Jadi meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang telah Pak Gede Pance lakukan. Nah, bagaimana Pak Pance menilai performa ya dalam kompetensi tersebut? Baik Pak, jadi hal yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi, saya rasa sudah berjalan dengan baik Pak, sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya lihat juga coach merasa puas dengan apa yang sudah saya lakukan sebagai coach. Seperti itu Bapak. Baik. Jadi apa yang membuat Pak Gede itu merasa demikian gitu ya? Yaitu saya merasa respon dari coach itu merasa puas Pak. Jadi saya melihat kepuasan dari yang disampaikan, kemudian solusi-solusi yang sudah ditemukan dari percakapan coaching yang sudah saya lakukan. Baik. Jadi boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Gede? Sangat boleh Pak. Baik. Saya melihat bahwa Pak Gede Pance itu telah mendengarkan baik ya. Jadi mendengarkan dengan aktif gitu ya. Mendengarkan aktif. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan juga dalam penyampaian itu sudah baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Wah, kalau Bapak bilang seperti itu, saya jadi senang sekali Pak ya. Ternyata saya sudah Bapak anggap mampu dalam memberikan kegiatan praktik coaching. Jadi saya merasa apa yang saya sudah lakukan ini bermanfaat bagi coaching nanti. Baik Pak Pance. Jadi namun demikian Pak Pance ya. Jadi saya melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya. Jadi masih dapat ditingkatkan dalam menyampaikan pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi sepertinya itu ada yang terulang ya. Jadi terulang. Jadi nanti Pak Pance silakan nanti untuk supaya sesuai dengan standar yang diinginkan gitu ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini gitu? Baik Pak, terima kasih atas masukan dan saran yang harus saya tingkatkan. Memang mungkin saya harus perlu lagi berlatih memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya pertanyaan ini akan semakin membuat coach bisa menemukan potensi dirinya dan memperdayakan secara keseluruhan. Baik, Pak Pance ya. Nah, dari hasil diskusi kita ya, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil ya untuk meningkatkan performa di area ini? Tentu Pak, saya akan terus berlatih, terutama dalam memberikan coaching kepada teman ataupun sesama staf guru ataupun dengan siapapun yang nanti membutuhkan saya selaku nantinya dalam
memberikan, istilahnya membantu untuk bisa menemukan solusi. Baik. Jadi luar biasa Pak Panji ya. Jadi itu langkah yang baik ya. Jadi itu adalah langkah yang baik. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini untuk ke dalam POM ya, supervisi akademik ya. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir Pak Pance ya. Jadi apa yang Bapak peroleh dari proses ini gitu? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Ketut yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa nantinya melakukan kegiatan coaching di sini, sehingga saya mendapatkan pembelajaran untuk bisa melakukan praktik coaching. Sehingga nanti praktik coaching ini akan bermanfaat dan berguna bagi saya ke depannya. Baik, Pak Pance ya. Jadi terima kasih. Ini merupakan proses yang luar biasa ya, yang luar biasa. Semoga ini menjadi bekal ya, menjadi bekal ketika Bapak nanti melakukan coaching dengan mitra kerja Bapak. Demikian Bapak. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi Terima kasih juga Pak. Sudah berada di penghujung ya. Jadi saya tutup dengan Param Santi, Om Santi 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 Om.